bisa ya? Langsung aja nggak apa-apa. Internalnya iPhone lumayan bagus kok. Mic-nya. Dekat aja ya? Iya. Iya. Yang penting nggak kena aja. Mas. Aneh nanti mau ini juga nih. Mau Enggak. Mm-mm. Yang link Jogja Mengajinya jadi Mas Waldi. Jadi mau ditayangin di YouTube enggak? Yang Jogja Mengaji? Jadi. Mau dikasih linknya dulu? Tak kasih linknya ke istri dulu ya. Kok masuk? Belum Mas? Enggak, ini udah pernah. Cuma belum istri. Oh, oke. Itu masuknya mana? Yang ini. Set. Mas kalau besok syuting sini lagi, dicantumin dong, disiarkan di MIPS. Biar ini sekalian promosi. Ya, kursi anak SD. Cek, 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 cek. Mantap. Tidak masuk sound. Suara Sata Baby. Siap. 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 Yang mungkin ini nanti ya. Oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya nih adik-adik sekalian?
Wah, Masya Allah ya, Kak Erlan senang sekali sore hari ini bisa membersamai adik-adik sekalian. Insya Allah Kak Erlan akan menemani sore harinya adik-adik sekalian dengan menyampaikan sebuah kisah yang penuh dengan hikmah. Kak Erlan, hari ini mau cerita tentang apa Kak Erlan? Hari ini Kak Erlan mau bercerita tentang pasukan tentara bergajah. Yakni kita akan mentadabburi kisah dari surat Al-Fil. Adik-adik tahu tidak Al-Fil artinya apa? Tahu Kak Erlan? Apa? Al-Fil itu artinya gajah. Insya Allah kita akan merenungi sama-sama adik-adik semua tentang kisah pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abrahah. Seperti apa ceritanya? Yuk kita simak bersama-sama. Dan Kak Erlan berharap semoga adik-adik walaupun kita kajiannya jarak jauh seperti ini tetap semangat ya menyimak dengan khusyuk, menjaga adab-adab, benar-benar mencatat, mendengarkan, dan semoga nanti adik-adik mendapatkan ilmu yang berkah dan juga bermanfaat. Insyaallah ta'ala. Iya Kak Erlan, soalnya aku kalau di rumah aja tuh rada bosen gitu. Rebahan melulu, bobo melulu. Makanya Kak Erlan sore ini mau menemani adik-adik berkisah. Supaya hari-harinya adik-adik sekalian jadi lebih bermakna dan bisa kita isi dengan aktivitas yang bermanfaat. Baik adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik tahu tidak bahwasanya ada sebuah daerah kerajaan yang namanya Kerajaan Himyar. Apa namanya Kak Erlan? Kerajaan Himyar. Kak Erlan mulai cerita ini dari sini terlebih dahulu. Adik-adik sekalian, Kerajaan Himyar itu adalah sebuah kerajaan yang terletak di daerah Yaman. Nih Kak Erlan kasih tunjuk petanya ya adik-adik sekalian. Nah, ini di sini adik-adik, ini adalah Shibul Jazirah, ini adalah Jazirah Arab ya adik-adik ya, di mana di bagian bawahnya di sini inilah daerah kekuasaan Kerajaan Himyar. Sudah tahu adik-adik? Sudah tahu ya? Baik. Kerajaan Himyar itu adik-adik sekalian dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim sekali terhadap rakyat-rakyatnya. Pimpinan rajanya namanya adalah Raja Dzunnuwas. Siapa namanya Kak Erlan? Dzunnuwas. Dzunnuwas itu adalah seorang raja dari kerajaan Himyar. Dia adalah seorang Yahudi adik-adik dan dia sangat benci sekali dengan orang-orang beragama Nasrani. Dulu belum ada agama Islam karena kisah ini terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat Islam itu belum ada adik-adik sekalian. Nah ketika itu Dzunnuwas, rajanya Himyar, dia membunuh banyak sekali orang-orang yang beragama Nasrani. Ada kurang lebih 20.000 orang yang dimasukkan ke dalam parit lalu dibakar. Nah 20.000 orang inilah yang dinamakan dengan Ashabul Ukhdud. Adik-adik pernah dengar nggak nama ini? Iya, betul banget. Ini nama yang ada di surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud. Dibunuhnya ashabul ukhdud ini terjadinya ketika berkuasanya kerajaan Himyar yang dipimpin oleh Dzunnuwas. Adik-adik sekalian, Dzunnuwas itu raja yang sangat kejam. Bayangkan 20.000 orang kurang lebih tewas dibunuh. Mengerikan sekali adik-adik ya. Tapi ternyata adik-adik sekalian, ada satu orang dari kalangan Ashabul Ukhdud itu, ada satu orang yang berhasil menyelamatkan diri. Dia lari sekencang-kencangnya. Larinya kencang banget adik-adik. Dia berusaha menghindar dari kejaran pasukan dari kerajaan Himyar yang dipimpin oleh Dzunnuwas tadi.
Laki-laki yang berhasil meloloskan diri, inilah yang namanya Daus Dzu Tha'laban. Siapa namanya? Daus Dzu Tha'laban. Ini adalah satu-satunya orang yang bisa melarikan diri dari kezolimannya Dzunwas, raja Yahudi dari kerajaan Himyar itu tadi. Nah adik-adik, Daus Dzu Tha'laban dia berlari, kemudian berenang, menyeberangi lautan, berlari lagi, menempuh perjalanan untuk mencari tempat mengadu. Adik-adik tahu tidak? Daus Dzu Tha'laban akhirnya pergi ke daerah Syam. Adik-adik, daerah Syam itu di mana tahu tidak? Daerah Syam itu kalau kita lihat peta tadi ya, nih Kak Erlan liatin petanya nih. Wah, nih adik-adik tahu yang di sini, yang di bawah ini daerah Yaman. Adapun daerah Syam itu ada di daerah sini adik-adik. Negeri Suriah, Yordania, Lebanon, dan Palestina itu masuk dalam daerah Syam. Jadi ada daerah utara sini adik-adik ya, ada di sini. Jadi dia lari, berjalan, menempuh safar yang jauh untuk mencari tempat pengaduan. Yakni dia pergi ke daerah kerajaan Syam. Kenapa ke sana Kak Erlan? Karena kerajaan Syam itu agamanya sama seperti agamanya Ashabul Ukhdud. Sama-sama beragama Nasrani. Nah adik-adik, Daus Dzu Tha'laban ini mengadu kepada Raja Syam. Kemudian Raja Syam begitu marah mendengar ceritanya Daus Dzu Tha'laban yang dia diberitahu bahwa 20.000 orang tewas dibunuh oleh Dzunwas, raja zolim dari kerajaan Himyar. Raja Syam sebenarnya ingin balas dendam, ingin membalas dan menumpahkan kemarahannya karena orang-orang yang seiman dengannya itu sudah dibunuh dan dibakar. Tapi karena jarak dari Syam menuju daerah Yaman itu jauh adik-adik, maka kemudian Raja Syam menulis surat. Wah, ditulis surat, dikirim ke Raja Najasyi. Raja Najasyi itu tinggalnya di daerah Habasyah. Habasyah itu kalau kita sekarang kenal dengan nama Ethiopia. Nah, Habasyah itu di mana Kak Erlan? Kita lihat petanya lagi yuk. Kelihatan nggak ya? Insya Allah kelihatan ya. Adik-adik, ini Yaman di sini ya. Nih, di sini Yaman. Lihat, di sini Yaman, di bagian bawah. Syam di sini jauh. Makanya Raja Syam nulis surat ke Raja Najasyi ke Habasyah Ethiopia. Daerah mana itu? Di sini nih, di benua Afrika, di daerah Ethiopia, di sinilah kerajaan Habasyah. Di sini daerahnya. Di sini ya. Tuh, lihat. Nah, di sini. Sehingga Yaman dengan Habasyah itu jaraknya berdekatan. Makanya Raja Syam mengirim surat kepada Raja Habasyah yang namanya Raja An-Najasyi. Raja Syam minta tolong supaya Raja Najasyi bisa menaklukkan kerajaan Himyar yang sudah menzolimi dan membunuh Ashabul Ukhdud. 20.000 orang yang dibunuh dan dibakar. Maka kemudian adik-adik, Raja Najasyi dari kerajaan Habasyah Ethiopia mengirim pasukan yang besar. Wah, ada pasukan besar adik-adik disuruh oleh Raja Najasyi untuk menyerang kerajaan Himyar yang ada di Yaman. Adik-adik tahu tidak siapa sih pimpinan-pimpinannya pasukan dari Raja Najasyi ini? Ternyata Raja Najasyi mengutus 2 panglima untuk memimpin pasukan besar ini. Siapa saja panglima itu? Yang pertama namanya Panglima Aryat. Namanya Aryat. Siapa namanya? Aryat. Siapa namanya? Aryat. Ini pimpinan panglima yang pertama, namanya Aryat. Nah, yang kedua, nama panglimanya adalah Abraha. Siapa namanya? Abraha. Oh, gitu ceritanya ya Kak Erlan. Terus Kak Erlan, gimana Abraha?
bisa mimpin pasukan bergajah. Sabar dulu, Kak Erlan ceritakan nanti ya, insya Allah ta'ala. Singkat cerita adik-adik, pasukan besar dari kerajaan Habasyah yang disuruh dan diutus oleh Raja Najasyi tadi berangkat menuju Himyar untuk menumpas seorang raja zolim yang membunuh 20 ribuan ashabul ukhdud. Siapa tadi nama raja Himyarnya? Dzunnuwas. Siapa namanya? Dzunnuwas. Kak Erlan, namanya susah-susah banget. Nggak apa-apa. Mulai terbiasa dengan nama-nama orang Arab ya adik-adik ya. Ya, kita ulangin ya. Kita ulangin ya, pelan-pelan aja. Rajanya kerajaan Himyar siapa namanya tadi? Yang jahat? Dzunnuwas, yang membunuh 20 ribu ashabul ukhdud. Ada satu yang selamat. Yang selamat siapa namanya? Daus Dzu Sa'laban. Sudah tahu? Siapa Kak Erlan? Daus Azazadada. Dengerin, Daus Dzu Sa'laban. Ini satu orang yang selamat yang ngadu ke Raja Syam. Raja Syam nulis surat minta bantuan kepada rajanya Habasyah. Siapa nama rajanya Habasyah? Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi mengutus 2 panglima pemimpin pasukan yang besar. Siapa nama 2 panglima pasukan tadi? Yang pertama Aryat, yang kedua Abraha. Sudah hafal? Nggak bingung ya dengan 5 nama ini ya? Baik, berarti sekarang kita lanjutkan ceritanya. Jadi ada pasukan dari Habasyah yang dipimpin oleh Aryat dan juga Abraha menyerang pasukan yang ada di kerajaan Himyar. Adik-adik sekalian, singkat cerita, kerajaan Himyar bisa ditaklukkan. Bisa ditaklukkan. Dzunnuwas, raja yang jahat itu, dia melarikan diri, berenang, tapi tidak kuat adik-adik. Akhirnya dia tenggelam. Kata para ulama, Dzunnuwas itu tenggelam di lautan yang luas. Akhirnya kerajaan Himyar berhasil ditaklukkan sehingga kemudian Aryat dan Abraha bisa memimpin kerajaan Himyar yang sudah porak-poranda dibangun ulang, dan sekarang daerah Himyar, daerah Yaman dikuasai oleh kerajaan Habasyah. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aryat dan Abraha kemudian bisa menguasai Yaman. Tapi adik-adik sekalian, 2 orang ini ternyata beradu pendapat dan berselisih. Abraha tidak suka dengan gaya pemerintahan dan gaya memimpinnya si Aryat. Karena Aryat ini badannya kekar dan gaya memimpinnya itu kasar adik-adik. Maka Abraha tidak senang dengan gaya memimpinnya. Maka adik-adik, Abraha pun mengajukan sebuah permintaan kepada Aryat. Abraha bilang, bagaimana kalau kita berduel 1 lawan 1, daripada kita sama-sama memimpin pasukan, akhirnya sama-sama berkelahi dan bertengkar, sehingga Himyar nanti jadi kosong dan mengalami kegaduhan sehingga mudah diserang oleh musuh-musuh kita. Makanya Abraha bilang, bagaimana kalau kita sama-sama berduel saja? Adik-adik, akhirnya Aryat dan Abraha sama-sama berkelahi. Sebenarnya Abraha ini kemampuan berkelahinya tidaklah lebih hebat daripada Aryat. Tapi kemudian adik-adik, ketika sedang berkelahi, di mana Abraha sudah dalam keadaan yang hampir kalah, Aryat dengan kemampuan pedangnya bisa membelah dan juga menebas hidungnya Abraha. Shring! Hidungnya sampai copot adik-adik. Wajahnya Abraha sampai terluka. Abraha benar-benar hampir kalah. Tapi kemudian Abraha dibantu oleh pengawalnya hingga kemudian Aryat berhasil dibunuh oleh Abraha. Aryat meninggal dunia dan tersisalah Abraha sebagai satu-satunya panglima pasukan di daerah Yaman, sehingga kemudian Abraha menjadi pemimpin
kerajaan Himyar di daerah Yaman ketika itu. Kerajaan Himyarnya sebenarnya sudah porak-poranda, sudah runtuh. Sekarang ini daerah di bawah kawasannya Habasyah. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kini Abraha yang menjadi pemimpin satu-satunya di daerah Yaman. Adik-adik tahu tidak? Ternyata adik-adik, kabar dibunuhnya Aryat sampai di telinganya Raja Najasyi. Hah? Iya, sampai di telinganya Raja Najasyi. Hah? Iya, Kak Erhan ulang sekali lagi ya. Kabar dibunuhnya Aryat sampai di telinganya Najasyi. Hah? Haha melulu. Nih Kak Erhan lanjutin. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kabar meninggalnya Aryat yang dibunuh oleh Abraha sampai di telinganya Raja Najasyi. Akhirnya adik-adik sekalian tahu tidak? Raja Najasyi sangat marah, sangat murka. Raja Najasyi benar-benar tidak menyukai berita ini adik-adik. Kenapa gitu Kak Erlan? Iya, soalnya Raja Najasyi kan yang menyuruh mereka berdua untuk berangkat. Mereka berdua itu kan sama-sama berteman, sama-sama disuruh dan diutus oleh Raja Najasyi. Tapi kemudian kok malah Abraha ini membunuh Aryat, sesama temannya yang menjadi pemimpin pasukan. Makanya adik-adik, Raja Najasyi begitu marah dan Raja Najasyi bersumpah akan menginjak-injak tanah negeri Yaman dan juga akan mencukur ubun-ubunnya Abraha. Saking begitu marahnya, Raja Abraha itu sampai-sampai bersumpah adik-adik sekalian. Kak Erlan bersumpah? Iya, sampai-sampai bersumpah pengen injek-injek tanahnya Yaman. Artinya pengen menduduki lagi kekuasaan di daerah Yaman. Dan juga bersumpah akan mencukur ubun-ubunnya Abraha. Abrahanya ketakutan adik-adik. Dia gemetar, ketakutan, khawatir. Raja Najasyi itu adalah raja yang lebih kuat daripadanya. Dia khawatir dia akan dibunuh dan disiksa juga. Akhirnya karena Abraha takut, Abraha kemudian mengirim utusan untuk membawakan sebuah surat. Sebuah surat kemudian dibawakan bingkisan-bingkisan yang mewah, yang mahal harganya sebagai permintaan maaf kepada Raja Najasyi. Lalu kemudian Abraha pun tidak lupa menyertakan sekantong yang isinya tanah, dan ini adalah tanah Yaman. Lalu kemudian Abraha cukur rambutnya sampai ubun-ubunnya botak. Botak kayaknya? Iya, dicukur ubun-ubunnya, dicukur rambutnya, hingga kemudian rambutnya dimasukkan di dalam sebuah wadah. Wadah ini beserta dengan sekantong isi tanah Yaman diberikan juga kepada Raja Najasyi dari Abraha. Kenapa gitu Kak Erlan? Abraha bilang, Abraha pengen minta maaf banget sama Raja Najasyi, dan untuk menjalankan sumpahnya Raja Najasyi tidak perlu jauh-jauh pergi ke Yaman, karena Yaman itu adalah tetap daerah di bawah kekuasaannya kerajaan Habasyah. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ini dibawakan tanah Yaman supaya bisa langsung diinjak-injak saja. Dan ini rambut di ubun-ubunnya Abraha dicukur, dikasih ke Raja Najasyi untuk menunaikan sumpahnya. Ini sebagai tanda adik-adik sekalian bahwa Abraha itu takut dan masih tunduk di bawah kekuasaannya Raja Najasyi. Dan sebagai tambahan permintaan maaf yang selanjutnya, Abraha kemudian berjanji dan bertekad kepada Raja Najasyi untuk membangunkan sebuah gereja yang tinggi. Wah, gerejanya megah, gerejanya tinggi, yang itu merupakan satu-satunya gereja yang terbesar di wilayah Arab. Luar biasa adik-adik, cita-citanya Abraha untuk membuat senang hati Raja Najasyi yang baru saja marah kepada Abraha. Lalu dibangunlah sebuah gereja yang tinggi di daerah
Yaman, tepatnya di daerah Son'a adik-adik, dinamakan gerejanya ini namanya Al-Qulais. Kok bangun gereja Kak Erlan? Iya, kan ceritanya Abrahah ini orang Afrika, agamanya Nasrani, ya kan? Raja Najasyi juga Nasrani, sama seperti Raja Syam yang tadi, sama seperti Daus Dzulsa'laban yang merupakan bagian dari Ashabul Ukhdud yang dibunuh sama Dunwas orang Yahudi, ya kan? Iya, Abrahah, Najasyi sama-sama agamanya Nasrani. Makanya dibangun gereja. Dulu belum ada syariat Islam karena Nabi Muhammad belum diutus. Bahkan ketika itu Nabi Muhammad belum lahir adik-adik. Nah dibangunlah gereja yang tinggi. Jadi adik-adik gereja yang tinggi dikasih nama Al-Qulais. Apa namanya Kak Erlan? Al-Qulais. Apa? Kumis? Al-Qulais. Kok kumis? Al-Qulais. Al-Qulais itu adalah sebuah kata yang diambil dari kata kulun suah. Kulun suah itu artinya peci atau songkok adik-adik. Kenapa dinamain peci songkok Kak Erlan? Iya, soalnya orang-orang di Yaman ketika itu kalau ngelihat bangunan gereja yang sangat tinggi yang dibangun oleh Abraha itu, kepalanya itu sampai-sampai mendongak ke atas. Ketika kepalanya mendongak ke atas, peci songkoknya itu tiba-tiba terjatuh ke bawah, hampir-hampir jatuh ke bawah. Saking tingginya bangunan gereja Al-Qulais yang didirikan oleh Raja Abraha, pimpinan negeri Yaman saat itu dalam rangka menghibur Raja Najasyi. Begitu adik-adik, bisa dipahami sampai sini? Baik, kita lanjutkan sekarang ya. Sampai mana tadi Kak Erlan cerita? Raja Abraha membangun gereja yang namanya Al-Qulais. Raja Abraha bertekad adik-adik akan menjadikan Al-Qulais ini sebagai pusat peribadahannya orang-orang Arab. Seluruh orang Arab yang di Jazirah Arab, yang di Hijaz, yang dimanapun itu harus beribadah dan meramaikan gereja yang megah ini adik-adik. Ternyata adik-adik kabar ini tidak disenangi oleh orang-orang Arab. Semisal dari suku Adnan, suku Qahtan itu nggak senang sekali dengar berita ini adik-adik. Apalagi dengan suku Quraisy. Suku Quraisy itu lebih-lebih tidak suka dengan kabar ini. Kenapa Kak Erlan? Karena orang-orang suku Quraisy sangat memuliakan Ka'bah. Walaupun sebenarnya adik-adik orang-orang Quraisy itu menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat berhala, tapi mereka begitu cinta dengan yang namanya Ka'bah, bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu orang-orang Quraisy adik-adik, walaupun beribadahnya belum benar, tapi mereka begitu cinta dengan Ka'bah. Maka mereka nggak suka adanya kabar dari Abraha ini. Enak aja Ka'bah mau dijadikan nomor 2, nggak bisa. Maka ke dalam gereja tersebut, mereka masuk, kemudian mereka buat rusak, mereka buat gaduh isi gereja tersebut, dan sebagian dari mereka ada yang apa Kak? Yang bau-bau itu. Ih, adik-adik, mereka saking sebelnya sama Al-Qulais, gereja yang tinggi itu, mereka di situ, mereka di situ, lalu kemudian kotorannya dilumuri dan ditaruh di dinding-dinding gereja tersebut. Bayangin adik-adik, ini perbuatan yang tidak benar sebenarnya adik-adik ya. Walaupun berbeda agama, tapi jangan sampai seperti itu adik-adik ya. Ini tidak boleh sebenarnya. Dan nanti kita lihat bagaimana dampaknya dan bagaimana akibatnya karena perbuatan yang melampaui batas ini adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita adik-adik, orang-orang Quraisy itu yang tidak suka dengan Al-Qulais, mereka buat rusak gereja tersebut. Mereka lumuri kotoran-kotoran mereka di dinding-dinding yang ada. Lantas ada juga yang bercerita bahkan orang-orang Quraisy tersebut sampai-sampai merobohkan dan membakar gereja tersebut. Keesokan harinya Abraha tahu-tahu sudah melihat gerejanya dalam keadaan rusak. Dia begitu marah, dia gusar.
Dia gundah adik-adik dan bertanya kepada petugas yang menjaga gereja tersebut. Ada apa ini? Petugas gerejanya lalu kemudian bilang, ini adalah kerjaannya orang-orang Quraisy. Mereka tidak suka dengan adanya gereja ini karena gereja ini dianggap seolah-olah sudah menyaingi rumah mereka yaitu Ka'bah. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah sebab dan latar belakangnya kenapa Abrahah itu benci sekali dengan Ka'bah, dan mulai dari detik tersebut Abrahah bertekad untuk menghancurkan, ingin membalaskan dendamnya. Ia ingin menghancurkan Ka'bah. Abrahah kemudian adik-adik menyiapkan pasukan yang sangat besar. Ada pasukan berkuda, ada pasukan unta, bahkan dibawa juga mungkin kambing-kambing dan domba-domba. Sebagai apa? Sebagai perbekalan mereka adik-adik. Karena perjalanan dari Yaman menuju Mekah itu jauh loh adik-adik. Lebih dari 1000 kilometer. 1000 kilometer? Lebih dari 1000 kilometer. Jauh banget kan adik-adik? Jauh banget perjalanannya. Makanya kadang-kadang kalau safarnya jauh dan panjang, orang-orang di zaman dahulu itu bawa hewan-hewan ternak. Tujuannya apa? Supaya bisa dimasak nanti hewan ternaknya. Nah gitulah juga dengan Abrahah. Dia siapkan pasukan-pasukan yang banyak, pasukan berkuda, pasukan unta, dan juga tidak terluput pasukan gajah. Sebenarnya gajahnya itu sedikit loh adik-adik. Gajahnya itu ulama berbeda pendapat ya. Ada yang bilang jumlahnya 8, ada yang bilang jumlahnya 12. Tapi yang jelas mereka sepakat bahwa dari sekerumunan dan sekelompok gajah tersebut ada gajah yang paling besar. Inilah pimpinannya gajah. Nah gajah ini namanya siapa coba? Tahu nggak? Namanya Mahmud. Adik-adik ada yang namanya Mahmud? Nggak ada ya. Mahmud itu sebenarnya maknanya bagus, yang terpuji ya. Tapi memang inilah nama pada gajah tersebut. Gajah tersebut dinamakan dengan Mahmud, gajah yang paling besar, yang jadi pimpinan dari gajah-gajah yang lainnya. Berapa jumlahnya gajahnya tadi? Ada yang bilang 8, ada yang bilang 12. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada pasukan bergajahnya, inilah kenapa surat di Al-Qur'an dinamakan dengan surat Al-Fil, yang artinya surat gajah. Karena ada pasukan gajahnya, walaupun gajahnya tidak banyak. Terus kenapa sampai repot-repot bawa gajah, Kak Erlan? Iya, soalnya gajah itu kan badannya besar. Tujuannya ada gajah supaya nanti leher gajah itu bisa diikat dengan tali, lalu ditambatkan dengan pojok-pojok bangunan Ka'bah, sehingga Ka'bah itu nanti bisa menarik dan merobohkan bangunan Ka'bah tersebut. Ini tujuannya gajah itu dibawa adik-adik. Tapi nanti kita lihat ya, ternyata gajah ini adalah sesosok hewan yang unik di kisah Al-Fil ini adik-adik. Dan ini juga yang menjadi sebab kenapa dinamakan surat Al-Fil. Tapi nanti Kak Erlan ceritakannya ya, insyaallah ta'ala. Nah adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasukan yang disiapkan oleh Abrahah sudah siap. Hingga kemudian mereka berangkat. Mereka pergi dari Yaman, rombongannya besar, puluhan ribu orang berangkat adik-adik untuk pergi ke Mekah. Tujuannya apa? Menghancurkan Ka'bah. Nah adik-adik, orang-orang Arab yang mendengar berita ini sudah tersiar di telinga-telinga mereka, orang Arab itu jadi tidak suka adik-adik. Karena betapapun orang Arab itu cinta dengan Ka'bah. Walaupun mereka tidak murni ibadahnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di kala itu, karena banyak-banyak sekali orang-orang musyrik ya adik-adik ya, tapi mereka sangat cinta dengan Ka'bah. Di antara mereka ada seorang pimpinan, seorang raja dari daerah Yaman juga di dekat Himyar, namanya Raja Dzunafar. Siapa namanya adik-adik? Dzunafar. Dzunafar berusaha menghimpun pasukan-pasukan dari kabilah-kabilah yang lain untuk menghadang dan menghalau pasukannya Abrahah. Tapi nggak bisa adik-adik.
Karena pasukannya kalah banyak, akhirnya Dzunafar kalah malah ditawan. Dia ditawan, justru malah diajak pergi ke Mekah. Lucu ya adik-adik ya? Iya, diajak pergi ke Mekah. Tapi belum dibunuh sama Abraha. Ada juga pimpinan raja dari negeri Khosham. Namanya Nufail. Siapa namanya adik-adik? Nufail. Ini orang yang kedua, namanya Nufail. Nufail di negeri Khosham berusaha juga memimpin dan berusaha meminta kekuatan dari pasukan yang lain. Hingga kemudian berkumpul pasukan tersebut, akan tetapi lagi-lagi bisa dikalahkan oleh Abraha. Nufail ditawan, tidak dibunuh tapi dimaafkan oleh Abraha dengan syarat Nufail ini jadi penunjuk jalan. Kenapa gitu Kak Erlan? Iya, soalnya Abraha kan dari Afrika, dari Habasyah, betul tidak? Betul. Abraha belum tahu jalan, makanya butuh penunjuk jalan yang pernah pergi ke Mekah yang ada Ka'bah di dalamnya. Makanya dia gunakan Dzunafar dan Nufail ini untuk jadi penunjuk jalan adik-adik. Dan Abraha juga minta bantuan orang yang pandai bahasa Arab untuk jadi penerjemah. Karena Abraha kan bukan orang Arab adik-adik. Makanya dia butuh bantuan orang-orang ini. Nah, Nufail justru malah ditunjuk jadi penunjuk jalan setelah berhasil dikalahkan pasukannya. Jadi ada dua orang yang berusaha menghalau dan menghambat. Ada Dzunafar, ada Nufail. Tapi mereka dua justru malah kalah dan menjadi tawanan, justru malah diangkut juga untuk pergi ke Mekah. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa pasukan berusaha menghadang Abraha tapi semuanya gagal. Sehingga sampailah kemudian pasukannya Abraha ini di Taif. Taif itu sebuah daerah juga adik-adik di Saudi Arabia kalau di zaman sekarang ya adik-adik ya. Taif itu negeri yang subur, banyak buah-buahannya, Masya Allah indah sekali di sana. Nah, kalau kita lihat petanya adik-adik, ini kan Yaman di sini ya adik-adik ya, di bagian bawah. Kalau mau ke Mekah nanti lewat Taif adik-adik. Nah, di sini ada Taif nih. Lihat tidak? Lihat ya, di sini ada Taif, di sini Mekah. Ka'bah itu ada di Mekah. Nah, Taif itu adalah sebuah tempat sebelum Mekah. Kebayang? Nah, sampai di Taif adik-adik, Abraha mengira bakalan dapat perlawanan juga. Tapi ternyata orang-orang dari Taif, dari suku Sakit, mereka justru malah ketakutan dan justru sangat memuliakan pasukannya Abraha. Sampai-sampai orang-orang dari suku Sakit ini menunjuk seseorang yang namanya Abu Raghol. Abu Raghol kita bacanya ya. Siapa namanya? Abu Raghol. Ini jadi penunjuk jalan utamanya bahkan setelahnya untuk bisa pergi menuju Mekah, menghancurkan Ka'bah sebagai tujuan utama dari pasukan Abraha yang berangkat jauh-jauh dari Yaman menuju Mekah. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya pasukan Abraha masih melanjutkan perjalanan dan tidak lagi menjumpai hambatan yang berarti. Sampailah mereka di sebuah lembah yang namanya Mughammas. Apa namanya? Mughammas. Ada di sebuah tempat namanya lembah Mughammas. Disinilah adik-adik Abraha jumawa, begitu angkuh menunjukkan kekuatannya. Sehingga pasukan-pasukan Abraha itu disuruh untuk menjarah, mengambil harta-harta orang-orang yang tinggal di Mekah. Termasuk hartanya kakek Nabi yang jadi pimpinan Mekah saat itu. Siapa yang tahu? Siapa nama kakeknya Nabi? Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib adik-adik punya 200 ekor unta. Semuanya diambil sama pasukan Abraha. Masya Allah ya, begitu kuatnya, begitu jumawanya pasukan Abraha. Sampai-sampai mereka merampas dan membuat takut penduduk Mekah di kala itu. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Mughammas itu adik-adik, Abraha mengutus seseorang yang namanya Hanatoh. Hanatoh ini disuruh untuk pergi ke Mekah bertemu dengan pimpinannya orang-orang Quraisy. Siapa pimpinannya orang Quraisy yang Kak Erlan bilang tadi?
Abdul Muthalib. Hanatoh berbicara kepada Abdul Muthalib. Hanatoh utusannya si Abraha ini bilang bahwasanya Abraha itu tidak akan memerangi penduduk Mekah selama orang-orang Mekah tidak menghalangi usahanya Abraha untuk menjalankan sebuah misi dan tujuan. Apa itu tujuannya? Menghancurkan Ka'bah. Kalau dihalang-halangi, kalau dicegah, siap-siap diperangi. Tapi adik-adik Abdul Muthalib justru malah bilang, demi Allah, kami tidak akan memeranginya. Kami tidak punya kekuatan berperang. Ini Abdul Muthalib ketika itu sudah jadi kakek-kakek ya adik-adik ya. Kalau gitu Kak Erlan pura-pura jadi suara kakek-kakek ya. Demi Allah kami tidak akan memeranginya. Kami tidak punya kekuatan berperang. Inilah Baitullah Al-Haram. Namanya rumahnya kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Jika dia membiarkannya, maka kami tak kuasa membela Ka'bah ini. Tapi jika Allah telah melindunginya, Ka'bah ini akan suci dan terjaga. Wah, Abdul Muthalib pasrah adik-adik. Dia nggak punya kekuatan mau melawan pasukan Abraha. Lalu kemudian Hanatoh bilang, baik kalau begitu, ayo ikut saya kita temui Abraha. Wah, pergilah mereka berdua ke Mughammas menemui Abraha yang sedang duduk bersiap-siap hendak menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib bersama Hanatoh sudah sampai bertemu dengan Abraha. Abraha pun kemudian memuliakan Abdul Muthalib dan duduk di atas permadani. Lalu kemudian Abraha bertanya kepada Abdul Muthalib, apa kira-kira hajatmu terhadapku? Lalu kemudian Abdul Muthalib bilang, dikiranya Abdul Muthalib ini pengen melindungi Ka'bah. Tahu-taunya Abdul Muthalib cuma bilang sama Abraha, dia bilang, aku kepingin kamu mengembalikan 200 ekor unta yang telah engkau ambil dariku. Ini suaranya Abdul Muthalib, suara kayak kakek harusnya ya. Tapi kalian susah niruinnya ya. Kurang lebih gitu ya adik-adik ya. Abdul Muthalib bilang, kembalikan 200 ekor untaku. Wah, minta dikembalikan 200 ekor untanya. Abraha yang tadinya memuliakan dan menghormati Abdul Muthalib, tiba-tiba kemudian meremehkan Abdul Muthalib. Dikira Abdul Muthalib mau melindungi Ka'bah. Tahu-taunya cuma pengen minta kembali 200 ekor unta. Itu sih mudah bagi Abraha. Gitu adik-adik. Jadi Abraha tuh berasa nggak sesuai dengan perkiraannya gitu adik-adik ya. Dikiranya Abdul Muthalib bakal ngejagain Ka'bah, bakal mau berperang sampai mati. Tahu-taunya cuma pengen minta balik 200 ekor unta. Ya udah dibalikin deh sama si Abraha kepada Abdul Muthalib. Maka kemudian Abdul Muthalib menjawab keheranan Abraha tadi. Abdul Muthalib bilang, innani rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamni'uhu. Sesungguhnya aku ini adalah pemilik unta. Sedangkan al-bait, yakni Ka'bah, itu sudah ada Rabb yang memilikinya. Dia yang akan membela dan mencegah usahamu semua. Siapa pemilik Ka'bah? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul bait, pemilik rumah, pemilik Ka'bah. Makanya di surat Al-Quraisy kita sering ucapkan ya adik-adik ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait, ya kan? Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah pemilik Ka'bah ini. Pemilik rumah ini maksudnya adalah Ka'bah. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdul Muthalib bilang, onta-onta ini saya pemiliknya. Tapi kalau Ka'bah ini ada pemiliknya. Maka kemudian Abraha bilang, makana liyam tani'an minni. Enggak ada seorang pun yang bisa mencegahku untuk menghancurkan Ka'bah itu. Abdul Muthalib bilang, anta wadzaka. Itu sih urusan Allah. Kata dia ya. Itu sih urusanmu, kata Abdul Muthalib. Silakan saja dicoba. Akhirnya adik-adik, singkat cerita, Abraha pun beristirahat di malam harinya. Keesokan paginya, di saat fajar sudah menjelang,
Abraha memimpin pasukannya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Hingga kemudian pasukannya itu sudah sampai di daerah yang namanya Wadi Muhassir. Nama daerahnya apa adik-adik? Wadi Muhassir. Wadi Muhassir itu ada di daerah Mina adik-adik ya. Ada di daerah Mina. Nanti kalau kalian haji dan umroh lewat city tour tempat itu biasanya. Kalau haji nanti bermalam di Mina. Nanti tanya sama ayah bundanya di mana Wadi Muhassir. Nah, Wadi Muhassir itu adalah tempat di mana pasukan Abraha itu berhenti adik-adik. Di tempat itu berhenti, nggak bisa maju. Kenapa? Karena gajahnya tiba-tiba duduk seketika adik-adik. Ceritanya si Nufail, siapa Nufail tadi adik-adik? Nufail itu penunjuk jalan yang dulu pimpinannya negeri Khosham itu ya. Dia bisikin telinga gajah, disuruh gajah yang paling gede yang jadi pimpinan yang namanya Mahmud untuk duduk. Duduklah wahai Mahmud karena engkau sekarang berada di tempat mulia. Habis bisikin gitu, Nufailnya kabur ke ujung gunung adik-adik. Dan Mahmud, gajah yang gede itu tiba-tiba duduk. Wup! Kalau pimpinan gajahnya duduk, otomatis gajah-gajah yang lain yang lebih kecil juga ikut duduk. Lah, Abraha bingung. Ini Mahmud kok tiba-tiba duduk? Dipukul-pukul supaya berdiri, nggak bangun-bangun juga. Dimasukin tongkat, dicungkil-cungkil ke belalainya, nggak juga bangun. Masya Allah adik-adik. Ini kenapa kok gajahnya nggak mau bangun tiba-tiba? Kalau diarahkan maju ke arah Ka'bah, ke kota Mekah, nggak bisa masuk, nggak bisa maju. Tapi kalau gajahnya diarahkan ke Syam, diarahkan ke timur, diarahkan ke selatan, pulang ke Yaman, gajahnya mau bangun. Tapi kalau diarahkan menuju Mekah, menuju Ka'bah, gajahnya nggak mau bangun. Maka disinilah adik-adik turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita adik-adik. Yang ini jadi asbabun nuzulnya kisah ini adik-adik ya. Di mana Allah berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat wahai orang-orang Mekah di mana Allah Subhanahu wa taala berbuat melakukan sesuatu kepada pasukan bergajah. Dan Allah jadikan tipu daya mereka ketika mau menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Allah takdirkan gajahnya itu nggak mau bangun, nggak mau maju jalan menuju Ka'bah, menuju Mekah adik-adik. Karena Wadi Muhassir itu kan di Mina. Mina itu belum termasuk Mekah adik-adik. Masih di dekat batas masuknya. Gajahnya dibuat oleh Allah nggak bisa maju ke depan menuju Ka'bah. Kalau bangun menuju arah lain bisa, tapi kalau ke Ka'bah nggak bisa. Nah, bingunglah Abraha dan para pasukannya. Ini kenapa gajahnya kok tiba-tiba duduk nggak mau maju melanjutkan perjalanan? Di sela kebingungan itu adik-adik, Allah kemudian mengutus burung-burung yang terbang. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kemudian mengutus burung-burung yang terbang. Kata Ikrimah, annaha kanat tayran khudran kharajat minal bahr. Burungnya itu adalah burung yang berwarna hijau keluar dari lautan. Laha ru'usun karu'usis shiba'. Dan kepalanya itu seperti kepala binatang buas. Burungnya berwarna hijau, kepalanya seperti kepala binatang buas, terbang dari arah lautan, lalu kemudian membawa batu-batu dari tanah liat yang panas. Tarmihim bihijaratim min sijjil. Lalu kemudian burung itu terbang hingga sejajar posisinya dengan pasukan Abraha, dilemparilah batu-batu yang panas itu kepada mereka semua. Diceritakan oleh Ibnu Abbas, batunya itu berwarna hitam adik-adik dan dilemparkan ke pasukan bergajah. Kalau mereka terkena batunya, kulit mereka jadi gatal-gatal. Kalau mereka garuk, dagingnya itu bisa terkelupas, terkoyak, bahkan rontok ke tanah. Saking panasnya batu-batuan itu adik-adik.
Banyak sekali pasukannya Abraha itu meninggal dunia adik-adik karena mendapat serangan dari burung yang berbondong-bondong itu. Nah, namanya bukan burung ababil ya adik-adik ya. Ababil itu artinya jamaat fit tafriqatin. Maksudnya itu jumlahnya dalam keadaan berbondong-bondong. Sebagian orang taunya namanya burung ababil, tapi itu bukan namanya adik-adik. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Jadi burungnya itu berbondong-bondong. Bukan namanya burung ababil. Ini keliru ya adik-adik ya. Harus diluruskan. Nah, burungnya berbondong-bondong bawa batu-batu hitam yang panas. Hingga kemudian meluluh lantakkan pasukannya Abraha hingga daging-daging mereka terkoyak-koyak adik-adik. Terus Abrahanya gimana Kak Erlan? Abrahanya juga mengalami cedera adik-adik. Dia terkena serangan dari burung yang berbondong-bondong yang membawa batu-batu yang panas itu adik-adik. Tapi Abraha tidak tewas di tempat. Tidak tewas di tempat. Dia bisa melarikan diri. Dan ini justru malah hikmah Allah membuat Abraha itu matinya perlahan-lahan dengan tersiksa. Hingga disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Abraha itu meninggalnya di Yaman dalam keadaan daging yang sudah terkelupas, dadanya terbelah dan jantungnya keluar. Begitu mengenaskan kematiannya seseorang yang mau menghancurkan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasukan Abraha yang lainnya banyak sekali yang meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan, daging-daging mereka terkoyak dan terkelupas. Makanya dibilang kalau mereka itu seperti daun-daun yang dimakan oleh ular. Begitu adik-adik ceritanya. Makanya kan akhir ayat dari surat Al-Fil gimana bunyinya adik-adik? Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Adik-adik, cerita dari kisahnya pasukan tentara bergajah yang mau menghancurkan Ka'bah tapi digagalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu yang memiliki Ka'bah dan menjaga Ka'bah adik-adik. Makanya adik-adik nggak perlu takut kalau ada musuh-musuh Islam yang mau menyerang Islam. Karena Allah yang akan menjaga kita semua insya Allah ta'ala. Allah yang akan melindungi Islam. Allah yang akan menjaga Al-Quran. Tipu daya musuh-musuh Islam itu lemah adik-adik. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, ternyata orang-orang Quraisy itu meskipun mereka itu masih menyembah berhala, mereka masih percaya dengan yang namanya tauhid rububiyah. Apakah Irlan? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Nih diulang ya. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah menjadikan Allah satu-satunya dalam perbuatannya Allah. Mereka percaya perbuatannya Allah yaitu menjaga dan melindungi Ka'bah. Sebagaimana Abdul Muthalib kakeknya Nabi tadi yang bilang innani rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamni'uhu. Ya kan? Aku ini pemiliknya unta, tapi kalau Ka'bah ini ada yang memilikinya. Dia yang akan menjaga dan membelanya. Abdul Muthalib masih percaya kalau Allah itu punya perbuatan yaitu melindungi dan menjaga Ka'bah. Jadi orang-orang musyrik itu masih percaya tauhid rububiyah, tapi mereka nggak percaya yang namanya tauhid uluhiyah. Karena mereka beribadah nggak menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Mereka doa masih kepada berhala. Gitu adik-adik. Makanya kalau doa ibadah hanya kepada Allah ya. Kemudian yang ketiga hikmahnya apa? Jangan sampai berbuat sesuatu yang mendatangkan mudarat yang besar. Sebagaimana tadi orang-orang Quraisy yang iseng banget dan usil banget ngasih lalu dilumuri di dinding-dinding gereja yang dibangun oleh Abraha. Akhirnya Abraha marah dan berusaha untuk memberikan gangguan dan balas dendam. Kan nggak boleh seperti itu adik-adik ya. Demikian. Lalu kemudian hikmah yang terakhir, kenapa sih pasukannya Abraha dinamakan dengan pasukan bergajah padahal masih banyak pasukan yang lainnya, ada pasukan kuda, pasukan onta dan hewan lainnya, tapi kenapa yang disebut pasukan bergajah? Kenapa nama gajah yang diabadikan sebagai nama surat di Al-Quran? Ini menunjukkan bahwa gajah itu adik-adik adalah hewan yang tidak mau bermaksiat kepada Allah. Disuruh Abraha menghancurkan Ka'bah tapi gajahnya nggak mau. Makanya adik-adik jangan suka maksiat, jangan suka nakal, jangan suka zolim sama orang, jangan suka ngambek-ngambek sama orang tua, nggak boleh berbuat dosa.
Masa kita kalah sama gajah? Gajah aja nggak mau maksiat sama Allah. Disuruh ngancurin Ka'bah dia nggak mau. Makanya selama liburan, bukan liburan ya, selama belajar di rumah, jangan suka bermaksiat dan berbuat dosa. Patuhi orang tuanya, sayangi adik kakaknya, jangan berbuat nakal kepada mereka semua. Dan demikianlah adik-adik kisah kita dari tadabbur surat Al-Fil tentang pasukan tentara bergajah. Semoga adik-adik mendapatkan banyak faedah dan manfaat dari kisah yang Kak Erlan bawakan ini. Insya Allah tiap hari Rabu, semoga tidak ada halangan, kita cerita-cerita bareng lagi ya seperti ini. Dan Kak Erlan ini perlu kasih tahu juga, Kak Erlan di sini live dari studionya MIPS, Madinah Islamic Primary School, tempat gurunya Kak Erlan yaitu Ustadz Amin Nurbayit. Nanti kapan-kapan adik-adik kesini ya, insya Allah ta'ala kita cerita bersama. Demikianlah adik-adik sekalian kajian anak bersama Kak Erlan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua dan sampai jumpa di kisah-kisah yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.